Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2, tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman. Ini di pembelajaran 2 ya adik-adik. Pembelajaran yang akan kita bahas adalah pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan juga PJOK. Dari halaman 63 sampai dengan 69. Adik-adik, untuk melihat video lain, silahkan klik di kolom deskripsi, kemudian scroll ke bawah, cari kelas berapa dan temanya. Kalau udah ketemu, nanti akan ada biru-biru kayak gini ya. Diklik aja, itu adalah playlistnya. Nanti ada video-video lainnya. Atau bisa juga kok di kanan atas ini nih, adik-adik klik, nanti juga akan muncul playlist dan video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Nah, kita amati gambar di bawah sini. Ini ada Dayu, Lani, dan Udin. Nah, berdasarkan gambar ini, kita jawab pertanyaannya ya. Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman? Yang dilakukan Udin dan teman-teman adalah bermain simpai ya adik-adik. Lalu pertanyaan berikutnya, pernahkah adik-adik melakukan permainan tersebut? Nama lain simpai itu hula hoop adik-adik. Bentuknya bulat lingkaran ya, lalu nanti akan kita taruh di pinggang kita. Lalu kita bergoyang supaya simpainya juga ikut memutar, jangan sampai jatuh. Nah, itu caranya. Kalau adik-adik pernah, tulis pernah. Tapi kalau nggak pernah, ya tulis saja tidak pernah ya. Lalu berikutnya, perhatikan gambar berikut. Ini masih memegang simpai ya. Peragakanlah gerakan seperti gambar di atas. Ya, memegang simpai ke atas, dilakukan ke atas. Lakukan permainan lingkaran simpai. Gurumu akan membimbingmu melakukan permainannya. Nah, sekarang diskusikan ya bersama teman-teman. Yang pertama, apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Tentu saja yang digunakan adalah simpai, ya. Yang kedua, benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman untuk memetik jambu? Ini ada di pembelajaran sebelumnya ya. Pasti adik-adik masih ingat, mereka menggunakan galah untuk memetik jambu. Kemudian, bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Nah, benda-benda tersebut tuh maksudnya adalah simpai dan galah. Simpai bentuknya lingkaran, kalau galah seperti tabung, tapi dia panjang, ya. Dan bagaimana wujud benda-benda tersebut? Nah, benda-benda tersebut wujudnya adalah padat, jadi termasuk benda padat. Nah, dengarkan temanmu membaca teks berikut, judulnya benda padat. Ya, baru aja kita omongin tadi ya adik-adik ya. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan ke lemari, bentuk dan ukuran simpai pun tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Jadi benda padat itu bentuknya sudah tetap seperti itu adik-adik. Mau adik-adik simpannya di dalam mobil, dibawa sambil naik sepeda, mau ditaruh di meja, didiemin, dipegang segala rupa ya. Dimasukin ke plastik juga terserah deh adik-adik mau taruh di mana. Dia bentuknya ya tetap simpai seperti ini. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan benda padat. Nah, sekarang tuliskan jawaban dari pertanyaan berikut yang terkait dari bacaan ini ya. Nah, kita lihat soalnya di sebelah kanan. Yang nomor 1, bagaimana bentuk benda padat? Nah, bentuk benda padat itu adalah mempunyai bentuk tetap. Bagaimana ukuran benda padat? Ukurannya juga tetap ya. Lalu apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Berubah nggak bentuknya adik-adik?
Tetap ya, bentuk tetap seperti buku apabila dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari. Yang nomor 4, bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Ya, bentuknya tetap seperti buku. Bagaimana simpulanmu? Buku adalah benda padat dan bila dipindahkan, bentuk dan ukurannya akan tetap sama. Ya, kita lanjut. Nah, ini dia. Amati benda-benda berikut di rumahmu, manakah yang termasuk benda padat? Beri tanda centang di kolom yang sesuai ya. Jadi ini ada nama-nama benda yang biasanya kita temukan di rumah. Nah, tugas adik-adik adalah mencentang dia termasuk di benda padat yang ini atau bukan benda padat. Berarti kalau bukan benda padat yang dicentang sebelah sini. Kalau benda padat yang dicentang sebelah sini. Kita mulai dengan nomor 1 ya. Kursi. Kursi itu kalau ditaruh di ruang tamu tetap kursi. Ditaruh di dapur tetap kursi. Ya, ditaruh di luar rumah tetap kursi. Jadi dia adalah benda padat. Meja juga sama ya. Minyak. Nah, minyak adik-adik pernah lihat ibu beli minyak. Minyak itu biasanya kalau dijual ada yang bentuk di plastik atau pouch ya namanya. Ada juga yang di botol. Coba adik-adik, dalamnya tetap minyak kan? Tapi kok bentuknya beda ya? Nah, karena itu berarti minyak bukan benda padat. Kita centang yang sebelah sini. Vas bunga. Vas bunga juga sama ya. Adik-adik mau diisi bunga apapun, bentuknya tetap sama. Ditaruh di manapun juga sama. Jadi kita centang di sini. Televisi juga benda padat. Air putih bukan. Piring benda padat karena bentuknya tetap. Gelas juga. Sendok juga. Penggaris juga. Nah, selesai ya. Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Nah di sini adik-adik ya. Kita jawab langsung aja. Pernahkah kamu bermain di rumah? Nah, biasanya kita pasti pernah main ke rumah teman ya adik-adik. Ya kan? Nah, bagaimana sikapmu ketika bermain? Biasanya kalau kita main harus sopan ya. Harus sopan, harus sesuai dengan aturan. Ya, dengan aturan. Nih, tulisan Karina bagus banget kan adik-adik. Nah, aturannya apa aja Karina? Sebenarnya aturannya tuh banyak ya adik-adik. Dan biasanya disesuaikan dengan tiap-tiap rumah ya. Misalnya adik-adik main ke rumah Benny ya. Ibunya Benny atau ayah ibunya Benny punya aturan sendiri. Misalnya kalau main ke dalam rumah harus pakai sendal, biasanya akan disediakan. Atau misalnya harus mau kalau disediain cemilan harus dimakan, ada juga yang kayak gitu ya adik-adik ya. Nah, kita diskusikan nih bersama teman-teman. Di tabel berikut ada beberapa sikap. Tugas kita memberi centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan, tapi kita silang kalau dia tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang dicentang ada di sebelah kiri, yang disilang di sebelah kanan. Kita mulai dari yang pertama. Memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Nah, ini termasuk apa adik-adik? Tidak ya, kita silang di sini. Lalu mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Ini adalah sikap yang sopan sekali. Ini sesuai dengan aturan, jadi kita centang. Yang ketiga, tidak mengambil barang sembarangan. Ini juga sikap yang mematuhi aturan. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Misalnya lagi main nih ke rumah Siti. Tahu-tahu ada sirup, langsung aja diminum sirupnya. Nggak boleh ya. Jadi ini kita silang. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, hati-hati nih adik-adik. Tidak membuang sampah sembarangan. Berarti buang sampahnya sembarangan nggak? Nggak ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Berarti kita centang di sebelah sini. Ya. Berikutnya ada teks percakapan adik-adik. Peragakan ya nanti ya. Karina akan bacakan dulu. Ada Benny dan Lani serta Udin. Kata Benny, Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang, ada apa? Jawab Lani, aku mencari tempat sampah, Benny. Aku mau membuang sampah makananku. Kata Benny, lebih baik tanya saja langsung ke Udin. Jawab Lani,
Oh iya ya, Udin. Lani memanggil Udin. Kata Udin, iya Lani, ada apa? Kata Lani, tempat sampahnya di mana Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Lalu jawab Udin, oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Lalu kata Lani, wah, terima kasih banyak Udin. Nah, adik-adik, apa sih yang diceritain di teks percakapan tadi? Nah, di percakapan tadi tuh Lani mau buang sampah ya, bingung nyari-nyari. Jadi percakapannya adalah tentang membuang sampah. Lalu apa yang patut ditiru? Eh, oh bagaimana menurutmu sikap Lani, Beni dan Udin? Baik ya. Lalu apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Mereka membuang sampah pada tempatnya ya. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!